Kak Reni urus Gio dibantu ART atau baby sister di rumah nggak sih? Kak Reni pengen punya anak berapa? Mau buatin adik saat usia berapa Kak Gio? Pernah ada rasa capek nggak Kak dalam nge-YouTube ini? Atau pernah ada rasa mau berhenti nge-YouTube? Ada, karena masih bete. Udah toh, enggak yuk yang aduh. Iya. Langsung aja kita buka. Ini di Instagram dulu ya. Kita langsung mulai aja Q&A. Jadi kita bakal Q&A guys. Jadi kalian nonton sampai habis biar kalian buat yang kepo-kepo yang nanya-nanya masalah apa aja, kalian tinggal nonton ini gitu ya. Nah, wah banyak sekali. Udah lumayan nih banyak. Nanti kan kita gabung sama YouTube. Yuk. Ya, yang Instagram dulu ya. Ih, waduh, banyak sekali. Bawah tuh? Iya, bawah. Kan udah, yang jawab udah, ini. Tadi dulu belum, ini masih ada nih di bawah nih itu. Masuk? Nih banyak banget, gila banyak banget. Serandomnya aja, udah hop, dah. Udah nih. Dari Dewi Yulianti 29 underscore. Kak Reni urus Gio dibantu ART atau baby sister di rumah nggak sih? Nah jadi sebenarnya kalau Gio lagi keluar, Kak Gio, kalau kita lagi keluar dia itu di rumah sama omanya guys, karena aku tuh kayak lebih srek kalau Gio tuh dipegang sama keluarga sendiri gitu loh. Soalnya masih kecil ya. Soalnya masih kecil, tapi ya kalaupun udah gede aku tetap kayak ya pokoknya yang deket lah. Pokoknya intinya sama saudara atau apa pokoknya sama keluarga sendiri gitu loh. Kita langsung jawab nih aku deh. Juli Niurbak 07 Apa? Kak Reni pengen punya anak berapa? Kalau aku 2 aja deh. Aku 3. Ya udah. Kalau aku 2 cowok cewek gitu. Soalnya kalau 2 udah kerja, 1 masih ada gitu. Oh gitu. Ya udah 3 nanti bonus deh. Yang penting kita intinya tuh 2 dulu. Ya, dan itu udah cewek cowok ya. Nah, itu jadi udah cewek lengkap cowok gitu. Chill. Nah, yang satunya apa? Yang satunya itu bonus deh, terserah nanti ya. Mau cowok pengen mau cewek. Sih cewek sih ya. Nah, kenapa? Ya buat nemenin kamu kalau yang lainnya udah ini. Ya pokoknya kalau yang gede kan pasti sama bapaknya. Ya pokoknya diajak nongkrong gitu ya. Maksudnya udah nggak ini gitu ya udah gitulah. Ya pokoknya kayak gitu deh intinya. Yang penting intinya tuh kita punya 2 anak cowok cewek. Itu pasti. Yuk dari salis_m.s. Mau buatin adik saat usia berapa Kak Gio? Kak Gio? Kadang tuh aku tuh suka heran loh sama orang-orang tuh nyebutin Gio sama Gio itu kadang beda. Mosok enggak gini kali, mau buatin adik saat usia berapa Kak? Gio. Oh iya oke. Masuk karena emang sering kebolak-balik gitu loh. Mau buatin adik saat usia berapa? Kalau usia sih atau udah jangan dijawab dulu ya. Jangan dijawab dulu deh, rahasia deh. Ini dari Inayah Dewi Firda. Kak, kapan jalan-jalan lagi ke Bandung? Pengen sih, cuman untuk saat ini belum ya. Pokoknya Gio udah ini kali, udah 2 tahunan kali ya. Rencananya ya, sih segitu seperti rencananya itu. kita. Tapi nggak tahu lah besok gimana. Dari Dewi 06122.000. Kak Reni, Kak Joy asal dari kota mana? Ini kota kalau asal kota. Kalau asal tuh berarti tinggal, bukan lahir. Ayo. Aku tuh kadang suka bingung. Asal dari kota mana? Iya, tinggal kali ya. Iya benar. Nah, terus kalau orang nanya lahir dari apa? Nanyanya gimana? Ya lahirnya di mana gitu. Gitu. Asalnya dari mana? Nggak tahu ya udah jelasin asli, aja. Oh ya, aslinya dari mana? Asalnya dari mana? Nah, itu. Kalau asli Jakarta, kalau asal Klaten. Gitu Ya udah. Kan? Ya udah seperti itu. Terus ini dari Naila Mita underscore 01. Tahun berapa Kak Reni lahir? Tahun 1997. Terus ini ada dari Sylvianisa, tips diet Kak. Kasih tahu yang tips diet yang nggak makan. ngaco. Kalau aku sih nggak ada tips diet ya. Tanya ini sama suamiku. Basik. Nggak sama suami. Cari Google. Gak gitu, maksudnya dari aku gitu loh. Kalau dari aku sih, aku nggak punya tips diet karena mungkin ya emang perawakan dari dulu tuh seperti itu gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak perawakan dari dulu tuh kan emang aku kurus. Tinggi nggak sih aku tuh?
Pokoknya zaman dulu tuh sebelum waktu aku masih sekolah, zaman masih sekolah tuh aku nggak bisa gendut, mau makan sebanyak apapun, mau ngemil malam segimanapun tetep aku nggak bisa gendut. Mungkin karena itu emang udah perawakannya gitu loh. Jadi ya aku makan masih normal, makan malam juga masih makan. Jadi kayak aku tuh nggak ngebatasin makan gitu loh. Apalagi sekarang kan masih nenenin, jadi nggak ngebatasin makanan. Nah nih dari CC Underscore Mungils. Semuanya Mungils. Wisata paling bagus di Jogja Kak, dan pengen ketemu Kak Reni, Kak Joy sama Gio. Wisata paling bagus di Jogja. Nih aku pernah ya denger tuh ada wisata yang baru, itu tuh kayak Turkinya Jogja gitu loh. Ngerti nggak? Turkinya Jogja itu, tapi kita belum pernah kesana sih, cuman baru denger nggak tahu namanya. Aku itu sih yang aku tahu, Heha itu sih Sky. Kalau Heha itu udah dari lama. Iya, cuman bagus gak? Ya itu bagus. Heha Sky itu View. Yang aku tahu. Itu juga bagus. Sebenarnya banyak banget sih. Coba kalian searching aja di Google, itu dan banyak. Kita juga jarang sebenarnya ke wisata Jogja gitu ya. Paling ya Malioboro. Tapi nggak tahu lah, besok bisa aja kita langsung ke sana, tahu-tahu yang nggak direncanakan gitu. Cuman Heha sih yang paling aku tahu. Cuman kalau yang lainnya aku nggak tahu ya. Iya, cuman kita belum pernah ke sana sih, ke Heha belum pernah sih. Udah. Ini dari Pero 87. Kakak menikah umur berapa? 22. Aku 22, kamu berapa? 23. Aku 22 ya? Aku yang aku nikah umur berapa sih? Aku udah lewatin kamu. Kan aku Oktober. Aku September. Kamu 22. Oh ya benar, aku 23. Setelah kamu kan aku langsung 23. Aku gitu aja lupa. Astaga. Ini dari Cigu. Kak Reni main ke Baduy sini di Banten, Kabupaten Lebak. Jauh, belum pernah ke sana. Ini dari Dwi.Usmi Yanti 236 _ Gre. Umur berapa sih Kak kalau boleh tahu? Gre, umur berapa Gre? Berapa ya? Lupa. Dia kakak kandungnya aja lupa. 20 bukan? Biar Gre aja guys yang jawab guys. 20 kayak aku lupa. Nih ada lagi dari Instak Wasyarifah. Karen itu berapa bersaudara? Hitungannya berapa? 2 ya? 2 lah. Kakakku sama kakak aku. Satu, dah. Terus sama aku gitu. Dari Maya Steutik. Cara ngadepin mood swing gimana Kak? Kalau menurut aku cara ngadepin mood swing itu, kalau aku ya itu sepedaan kayak gitu. Kan kayak bisa relax aja gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Untuk masalah mood pasti naik turun sih aku ya, apalagi waktu PMS. Ya mungkin bisa cari aktivitas gitulah. Kalau umpamanya aku paling nonton TV ya gitu-gitu sih. Iya, kalau laki sama gitu kalau laki sama cewek itu beda. Yang penting kalau misalnya kayak gitu tuh kita aktivitas aja, jadi biar kayak melampiaskan, nggak ngelamun ntar malah kesambetnya sih. Oke guys, untuk Instagram udah segitu tadi, dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan YouTube. Ini di komunitas yang paling bawah ya. Aku mau nanya dari Rima Siombing. Aku mau nanya nih Kak, sebelum mau nanya, ini perkenalan dulu. Nama aku Enita Frederica. Halo Enita. Namanya beda Mak. Iya. Sama channelnya. Nama akun namanya apa? Nama akunnya Rima Siombing, namanya dia Enita Frederica. Ya udahlah nggak apa-apa. Ya setelah. Aku mau nanya nih Kak, apa sih yang membuat Kak Reni bahagia jika bersama dengan Kak Joy dan Dede Gio? Tolong dijawab. Waduh. Yang membuat Kak Reni bahagia jika bersama dengan Kak Joy, kayak nggak bisa dijelasin. Kak Gio dan Dede Gio. Iya, kayak nggak bisa dijelasin gitu ya kalau udah bareng mereka berdua. Pokoknya bahagianya tuh kayak melebihi apa ya? Pokoknya tuh kayak bahagia yang belum pernah dirasakan sebelumnya gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Pokoknya bahagia banget. Apa? Banget. Maksudnya, mungkin ada yang kelakuan lagi apa atau? Nah ini misalnya nih, Gio lagi tidur siang, terus dia tuh posisi kayak mau bangun. Karena Gio kalau mau bangun itu kayak dia untak-untak dulu. Apa sih untak-untak? Apa sih kayak gerak-gerak dulu, terus molet. Nah habis itu dia terus bangun. Nah kita udah siap-siap nih, udah siap-siap kayak mau nyerbu gitu loh. Kita udah berdiri di apa namanya, di kasur. Intinya udah siap-siap kayak mau menyerang gitu loh. Nah itu tuh kayak aku sama dia tuh kayak mau rebutan gitu loh, mau ngubel-ubel si gemoy, pokoknya gitu. Menurut aku rasa bahagianya tuh kayak bahagia banget, nggak terlukiskan pokoknya. Happy banget. Ini ada yang sama tadi di YouTube juga, di Instagram juga. Nah ini dari Rehan DP nih.
apa yang Kak Jo inginkan untuk Kak Reni? Maksudnya? Ya kamu mungkin punya keinginan apa untuk aku gitu loh. Maksudnya aku beli barang untuk kamu gitu, atau aku pengen kamu yang kayak gimana? Nah, maksudnya gimana? Apa keinginan terbesar Ini loh, apa yang Kak Jo inginkan untuk Reni? Maksudnya kayak Apa aku yang- pengen kamu tuh kayak gini, atau apa aku yang Kak pengen Jo kamu- inginkan untuk kamu? Ya mungkin bisa jadi seperti itu sih. Apa yang kamu inginkan buat aku? Ya bisa aja mungkin aku menjadi istri yang gini, atau aku pengen kamu bahagia, atau apa, banyak sih apa yang sebenarnya. Kak Jo inginkan Nggak usah dipikir menjadi istri pusing. yang melayani Soleha. suami. Tiap hari. Ya pokoknya gitulah. Terus Udah, yang penting itu aja udah sih. cuma gitu doang. Menyayangi Terus ini sama Gio. Nah, itu udah pasti. Udah itu aja. Setia? Ya kalau sayang, emang kalau sayang nggak setia? Loh, Oh ya, orang sayang tuh belum tentu setia loh. ya udah. Tapi kalau orang setia menurut aku udah pasti sayang. Semoga Emang seumur hidup dah. ya, Gitu. amin. Kan juga ada tuh orang yang aku tuh sayang banget sama kamu, kayak ngobrol-ngobrol kayak gitu, tapi gak taunya dibilang udah kayak gitu. Dari siapa? Siapa? Mazarina Fadilah. Fadiah. Fadia, Heeh. Apa Apa keinginan keinginan? terbesar kali dan enggak Joy? Keinginan terbesar. hidup yang bahagia di suatu tempat yang nyaman dan menikmati merasakan keharmonisan keluarga. Ya Kalau sih, dari aku- itu enak banget tau. Ya betul. Kalau dari aku, keluargaku, surgaku, rumahku, istanaku. Jadi ya pokoknya bahagia terus gitulah. Dan keinginan terbesarku Gio nanti tumbuh menjadi anak yang kita harapkan. Pokoknya kayak gitulah. Oh ini guys, dari Rehan DP lagi. Gak apa-apa lah ya. Keseharian Kak. Oh tadi ada Dan juga ternyata dia ini nih. Dilanjutin di sini. Keseharian Kak Reni dan Kak Joy kalau lagi nggak konten. Seperti Ngurusin Gio. orang biasa aja sih. Seperti orang biasa. Karena kita juga manusia biasa gitu. Yang pasti Canda. ya wajar-wajar lah yang kita pasti ya kayak Anda gitu. makan, tidur, Kadang aku bikin cemilan. masak, ngerjain rumah gitulah. Nah udah kayak gitu aja. Sewajar-wajarnya. Nah nih, Shelly dan Rahman, makanan kesukaan kalian apa? Saya hanya menanyakan itu, semoga dijawab. Tak kira mau dibelikan. Makanan kesukaan kalian. Kalau aku apa aja suka. Apa yang disuka yang paling kok? Nggak ada kata paling loh ini. Makanan kesukaan kalian apa? Ya kan kesukaan. Emang semuanya kesukaan kamu. Serius, aku semua tuh kalau dikasih tuh suka yo. Maksudnya kalau itu cocok sama aku, kecuali nggak keasinan, nggak pahit. Iya pokoknya aku suka semuanya gitu loh. Aku tidak membatasi mungkin, makanan. mungkin orang ini mungkin pengen tahu juga maksud Ricis, favoritnya gitu. ayam apa-apa. crispy gitu aku suka. Crispy. Ricis Factory. Kalau aku Terot. ayam mentega. Pokoknya dia yang sejenis ayam. Tapi ayam juga aku sih selalu sih. Dah next. Nah ini bagus nih, Steph _ MY Bang, pengalaman paling menderita selama gitu apa Bang? Kalau lagi ngedit udah jauh banget itu ya yang aku rasain. Itu terus tiba-tiba nggak masuk, nggak bisa di save, tiba-tiba not responding, terus hilang semuanya. Padahal itu udah waktunya diupload. Ada. Terus Nyesek banget. banyak banget lah pokoknya. Kalau kesannya tuh banyak banget. Terus apa lagi ya? Ya itu tiba-tiba memory error kayak gitu. Ya. Kamu apa? Aku ya sama kayak gitu. Kamu nggak ngedit kok. Ya sama kayak gitu. Apa sih? Kalau misalnya nggak bisa ke-upload kayak Yang gitu. menderita. Oh ya kamu juga ya? Ya iyalah. Dari Marcella Sela 14. Pernah ada rasa capek nggak Kak dalam nge-YouTube ini? Atau pernah ada rasa mau berhenti nge-YouTube? Nggak ada, karena hobi aja gitu loh. Karena seneng gitu loh kita. Kayak seru aja gitu sih menurut aku. Iya nggak sih? Iya, tapi capek ada. Kalau capek sih emang Bukan ada. rasa capek buat nge-YouTube Maksudnya buat berhenti berhenti. gitu enggak. Cuman capek yo, biasalah wajar orang kayak orang dari pagi sampai sore Ya kayak kayak gitu. orang-orang normal gitu lah pasti pernah merasakan capek. Iya, Tapi habis kalau keluar. untuk ada niatan berhenti itu tidak, karena emang kayak asik aja gitu loh, nge-YouTube tuh seru gitu. Siska, dari Kapan? Siska. Kak, bikin konten di pantai dong bareng si Oke, ganteng Gio. next kita bakal coba ke pantai. Yes, seru kali ya, angin sepoi-sepoi. Nih, Firlian Fawazar, siapa yang paling posesif Bang? Karyanya atau Bang Joe? Kapan ya? Dulu pacaran. Kalau sekarang kayaknya enggak sih. Sekarang kayak udah nikah tuh kayak Sumpah, aku biasa aja. Netral gitu Kalau dulu loh. aku ya cemburuan banget.
Iya dulu kalau Tapi nggak tahu kamu posesif tuh juga gak. ya aku juga Nah ya cemburu. udah, sama kita ya sama. Wajar sih ya. Tapi emang yang paling posesif tuh dia. Oh iya. Wes lah. Kamu tidak mau Kok bisa ya mengakui. berubah ya? Iya bisa lah. Soalnya dia udah serumah guys, jadi bodo amat. Bukan Bodo amat maksudnya. bukan Ya udah bodo sih amat nanti punya dari gua gitu. bukan bodo amat dalam arti kata gimana ya? Maksudnya bukan dibebasin terus bebas enggak maksudnya. Aku tahu karena kamu Udahlah, pernah udah percaya. ngebahas ini juga karena lo pulang juga ke rumah sama gue. HP lo tenang aja. Gue juga bisa buka-buka HP lo. Intinya kayak gitu loh, kayak kalau dulu zaman pacaran kan misalnya kita pergi, aku pergi sendiri nggak sama dia itu kan pas di luar ngapain aja kan nggak tahu karena aku tuh seringnya tuh pergi tuh sama dia. Ini loh setelah menikah ini. Iya, makanya penting. Jadi kayak nggak ada sesuatu yang Udah disembunyikan. dia udah aja. punya aku dan aku juga tahu dia juga Ngapain aja tuh tahu gitu loh. udah jadi suamiku, nggak mungkin aneh-aneh. Dan nggak ada yang suamiku, istriku nggak mungkin aneh-aneh gitu loh. dan juga nggak ada sesuatu yang disembunyikan gitu loh. Intinya kalau dalam hubungan tuh harus terbuka, nggak ada yang disembunyikan. Ini dari Fujian. Fuji? Bukan. Mau nanya dong, kunci kesuksesan menurut pendapat Kak Joy dan Kak Reni apa? Semoga dijawab. Kamu dulu dah. Menurut aku kunci sukses itu kita harus giat, kita harus rajin. Jadi apapun itu tantangannya, pokoknya apapun itu tantangannya, kita harus tetap harus tetap jalan terus pokoknya. Dan namanya juga hidup, badai itu pasti ada, kerikil itu pasti ada. Ini jalanin aja, jangan pernah nyerah. Namanya hidup tuh pasti ada turun naik. Tinggal turun naik. Tapi kalau kalian ya tadi giat terus semangat terus dikejar terus ya banyak lah tokoh-tokoh yang bisa dicontoh, ya kan? Jadi itu udah jadi motivasi gitu loh. Iya betul. Pokoknya jangan menyerah lah, pasti ada usaha. Pasti ada usaha, pasti ada hasil. Jadi usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Nih mau tanya nih dan saran, kapan makan lagi? Juga request Kak buat vlog review, tulisannya gitu ya, review makanan pinggir jalan atau review makanan paling banyak disukai dan tidak disukai di GoFood. Oke lah, Ya, kalau kita emang coba. ini kita pasti bakal coba sesuai requestan kalian. Tapi kita bukan basic review kan, jadi mohon maaf kalau misalkan ada salah atau kita kurang, ya itu wajar lah. Karena kita juga baru belajar juga gitu loh. Orang ngevlog, kita tuh lebih ke daily dan yang menghibur-hibur gitu. Kalau masalah makanan masakan itu kurang gitu loh. Sempat baca kan kemarin soal pas kita review gitu ada yang komen intinya tuh kita nggak bisa review ini, ya kita mohon maaf karena apa, karena kita tuh review makanan itu kan baru-baru ini, maksudnya nggak jauh Iya. dari sekarang gitu loh. Jadi mohon maaf kalau emang misalnya kita belum bisa, kita baru belajar, mungkin next kalau kita udah keseringan gitu lama-lama kayak jadi bisa gitu loh, terbiasa, bisa karena terbiasa, nah, gitu loh. Untuk sekarang kita emang belum terbiasa, jadi mohon maaf. Pokoknya kita bikin konten itu juga kita tuh mau nyobain seperti orang biasa makan, dan kita bedanya di videoin gitu. Kalau gitu. untuk rasa ya orang-orang biasa makan paling ngomongnya enak juga, kayak gitu-gitulah. Nggak yang ke wah ini bumbunya kurang ini kurang 1%, kayak gitu nggak bisa, kita belum bisa. Belum bisa. Udah. Guys, ini ada satu lagi nih bonus nih dari Siska udah ya tadi ya, cuma ini pertanyaannya beda. Kak bikin konten Kak Reni masak buat Kak Joey, makanannya request Kak Joey dong. Boleh nggak ya? Kalau yang tom yum waktu itu apa? Ya itu challenge sih, tapi ya mungkin bisa. Sebenarnya aku tuh juga kadang tuh ada yang ngasih requestan, Kak coba dong nge-vlog ini masak kayak gitu. Udah boleh ntar Cobalah ya. ntar ya nih bonus kita bakal jawab. Ada beberapa Q&A lagi nih, Q&A makanya lagi. pengen kita jawab gitu loh. Dari Zero IJS. Ketika di YouTube banyak yang menghujat di komentar, apa tanggapan kalian tentang hal tersebut? Tanggapannya ya nyesek, sakit, tapi kita biasa. Ya namanya dunia kayak gitu pasti ada aja lah yang menghujat kayak gitu ya. Karena nggak cuman kita aja, itu tuh pasti ada banyak. Dan semua orang intinya tuh pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting intinya gimana caranya biar kita bisa memperbaiki. Ya intinya kayak gitulah. Kalau aku misalkan komen kayak gitu ya yang gimana dulu. Kalau yang
tetap kalau apa ya, set gitu ada sih, kena ke hati gitu ada, tapi yang biasa kayak cuma sep udah langsung biasa karena aku udah biasa lah, udah inilah kayak udah apa ya namanya, udah dunianya masa bodoh gitu. Udah dunianya orang kayak gitu, ada yang hujat kayak gitulah intinya. Emang udah Dunia entertain ya emang harus Ya. kita inilah. masa bodoh intinya, karena ini kan kata-katanya kan menghujat ya, bukan kata-kata membangun, beda ya. Pokoknya ini kita jawab yang menghujat ya, kalau menghujat ya kayak gitu, tapi kalau komen membangun, tapi kak ini kok gini sih kak, kurang gini ya, itu diperbaiki. Cuman kalau ini kan pertanyaannya gitu loh, pertanyaannya kan menghujat gitu ya, biasa ya, sakit teng lewat gitu doang, kayak lewat set baca bentar pasti dibaca, karena satu keburukan itu mengalahkan 1000 kebaikan. Betul. Ya kayak di kertas terus tiba-tiba ada item, mesti Yang dilihat yang kecil hitam itu. pasti gitu. Intinya kayak gitu. Padahal cuma satu. Ya udah. Terus ada Sama lagi ada ini dari Sylvia Nisa. Ceritain suka dukanya ngerawat Gio dari bayi sampai sekarang, Kak. Sukanya itu lebih banyak daripada dukanya. Kalau dukanya itu kalau ngeliat Gio kayak nggak mau makan atau pas lagi tumbuh Kejedot. gigi. Karena emang dia tuh banyak rusaknya ya, banyak gimana geraknya. ya, aktif soalnya. Rasanya aktif. Nah dia soalnya tuh gini loh, dia udah bisa jalani. Kita kan megangin dia. Maksudnya sebagai orang tua kan was-was. Nanti biar nggak kenapa-napa. Nah dipegangin nggak mau. Kayak dilepas-lepas gitu, dipegangin malah nangis. Ya udah deh kita lepas saja. Tapi kita perhatiin. Tapi kita perhatiin. Nah gitu loh maksudnya tuh. Tetep kejadian. Gitu. Ya udah, tapi ya udahlah. Dia ketawa juga sih, nggak yang nangis. Tapi Kuat sih. tapi apa namanya, lucunya dia tuh orangnya tuh kuat banget loh. Kadang yang bikin aku terharu tuh itu, ini bayi bisa sekuat ini gitu loh. Kadang tuh malah Gio yang kuatin kita tuh, malah Gio. Serius, Gio tuh nggak pernah yang gimana itu, pokoknya I love you Gio. Dia udah punya cewek belum? Nggak tahu. Gre udah punya cewek belum Gre? Tanya Gre. Dia ngedit, jawab. dia jawab, dia editan aja. Udah. Oke, sampai sini aja video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Makasih yang udah nanya-nanya Q&A di YouTube, di Instagram. Yes. Jangan lupa nonton kita terus. Oke? That's what sih. Yes, so fun. Keep smiling and see you in the next video. Bye. Bye.